Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman penjuang dolar, apa kabar semua? Hampir lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marlindawati, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman sekalian di podcast pertama saya yang berjudul Hobi Budidaya Tanaman Hias Menjadi Entrepreneur. Nah, kita telah bertemu nih dengan salah satu abang-abang yang hobi bercocok tanam tanaman hias. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya dengan abang siapa nih Bang? Dengan Bang Erwin. Ya, gimana sih Bang asal mula abang sampai bisa nih hobi bercocok tanam tanaman hias ini Bang? Karena kan abang seorang lelaki nih Bang, yang biasanya yang cocok tanaman hias itu kan perempuan nih Bang. Sebenarnya untuk hobi tanaman hias ini mulai dari sekolah juga sudah mulai menanam sesuatu. Yang saja tanaman yang ditanam dahulu itu tanaman jenis tanaman sayur-sayuran gitu kan. Kemudian seiring berjalannya waktu kesini-kesininya untuk membudidayakan tanaman hias. Nah, dalam hal ini saya membudidayakan tanaman hias kaladium yang memang lagi naik daun. Kemudian kalau masalah gender, laki-laki yang penghobi tanaman hias, ya sih awalnya dikata-katain tuh sama orang, laki-laki kok hobi dengan bercocok tanam tanaman hias gitu kan. Namun di sini saya garis bawahi kepada teman-teman semuanya, yang namanya hobi itu tidak kenal gender. Jadi siapapun boleh melanjutkan hobi itu atau memperjuangkan hobi itu menjadi integritas bagi teman-teman semuanya. Yang penting hobi itu positif lah gitu kan teman-teman. Nah, di tengah-tengah pandemi ini Kak Bang, gimana sih Bang? Karena kan orang sibuk nih mencari pekerjaan kesana kemari. Malah yang bercocok tanaman hias ini wow banget penghasilannya nih, omsetnya sangat banyak nih Bang. Ya, sebenarnya di pandemi juga tidak mempengaruhi untuk penjualan tanaman hias. Karena kemarin ya dampaknya tuh semakin pandemi ini semakin banyak orang yang berdiam di rumah. Kemudian semakin banyak mereka akan merawat tanaman hias. Artinya dalam hal itu banyak orang-orang yang menginginkan tanaman hias itu berada di rumah, karena waktu mereka tuh sangat banyak di rumah. Bagaimana sistem penjualannya? Kita tidak habis pikir tuh bagaimana caranya supaya bunga kita laku. Lalu ada sosial media yang kita gunakan untuk berjualan, baik itu WhatsApp, IG, ataupun dengan Facebook. Kita tampilkan bunga-bunga kita atau tanaman hias kita. Kita tanyakan, prospek jual beli juga terjadi di situ. Lanjut Bang, berikanlah Bang motivasi kepada kami ini, para remaja-remaja ini yang di luar sana yang sibuk dengan hal-hal yang tak berguna nih Bang. Untuk motivasi, sebenarnya semua orang tuh memiliki motivasi diri sendiri. Hanya saja bagaimana memanage motivasi itu supaya muncul gitu kan. Jadi jangan senang berada di zona nyaman, kita harus keluar dari zona nyaman itu gitu kan. Nah, kalau misalnya ada sesuatu hobi yang memang itu membuat kita mendapatkan keuangan, pupuk terus hobi itu. Yang penting hobi kita positif dan terus belajar, terus gali ilmu, kita kembangkan. Insyaallah apa yang kita tanam itu yang kita hasilkan. Lanjut nih Bang, sebenarnya budidaya tanaman hias ini pekerjaan utama Abang atau pekerjaan sampingan Abang nih Bang? Oke, terima kasih Bu Marlinda. Pekerjaan utama saya sebagai abdi negara di salah satu instansi terkait. Nah, kalau misalnya penghobi tanaman hias ini adalah ya sampingan aja gitu, tapi hasilnya bisa jadi utama loh. Kapan membagi waktunya untuk bekerja di sebagai abdi negara atau di tanaman hias gitu kan. Seperti biasa layaknya pekerja, pagi-pagi memang harus mempersiapkan pekerjaan, kemudian sesempatnya mungkin malam atau di hari-hari libur ya saya bekerja tuh di kebun tanaman hias untuk merapikan atau sekedar memupuk, menyiram tanaman, atau sekedar melihat-lihat saja untuk menjadi kesenangan kita. Terima kasih nih kepada narasumber kita yang telah memberikan hal-hal positif pada kita semua. Benar kata beliau, yuk kita keluar dari zona nyaman yang selama ini kita lakukan tapi tidak bermanfaat. Semoga pembicaraan kita tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.